Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصحة والسلامة في الأبدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله على كل شيء قدير. وقال حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل داء دواء. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Tiada lain semuanya adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, kalau itu kita lakukan, maka kita akan termasuk dari golongan orang-orang yang muttaqin, yang akan beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat At-Tin Allah mengatakan, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah menuturkan penciptaan tersebut dengan kata istaqim, bukan menggunakan kata hasanun ataupun yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia ini adalah diiringi dengan karunia-karunia yang ada di dalamnya.
namun karunia itu tidak akan sempurna karena itu melalui jalan yang panjang, yakni ada suatu ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tibun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin yang hidup pada 751 tahun yang lalu, yang tepatnya pada tahun 691. Beliau mengatakan bahwasanya manusia akan sempurna kalau manusia melalui beberapa hal, yakni salah satunya adalah akan menerima suatu penyakit. Penyakit yang dialami oleh manusia ini, kata beliau, dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah tibul marad, al-amradul qulub, yakni penyakit hati, dan yang kedua adalah al-maradul abdan, penyakit yang dialami oleh anggota tubuh kita. Beliau menjelaskan dengan gamblang mengenai al-amradul qulub, penyakit hati. Itu beliau mengkategorikan ada dua macam. Yang pertama adalah maradun syubhatun wa syakkin. Yang pertama adalah penyakit hati tersebut berupa atau disebabkan oleh kesamaran, keraguan-raguan yang ada pada diri kita. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita akan merasa minder, akan merasa bahwasanya saya ini adalah yang terendah ataupun yang lain dari hamba-hambanya Allah. Sehingga yang terjadi adalah mengeluh. Yang terjadi adalah orang tersebut akan mengalami penyakit yang sering kali kita dengar, yakni penyakit hasud, penyakit adu domba, penyakit iri hati, dan penyakit-penyakit yang lain yang tujuan intinya adalah agar supaya orang lain selain dia lebih jelek ataupun akan lebih buruk dari dia. Namun ketika orang tersebut dikaruniai dengan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun akan mengalami penyakit kulub lagi, yakni orang tersebut akan dihinggapi dengan kesombongan, akan dihinggapi dengan ria, pamer terhadap orang lain. Tujuannya adalah tiada lain, ingin membanggakan dirinya bahwa dirinya adalah yang paling besar. Ini semua kalau tidak diisi di dalam hatinya hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, maka ibadah kita semuanya ini adalah tiada gunanya. Walaupun orang tersebut rajin beribadah berjamaah di masjid, namun tujuannya adalah untuk riya, biar dia dianggap sebagai orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahli surga ataupun yang lain, maka ibadah kita tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, hambaku yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Untuk menuju ketakwaan ini bukanlah suatu perjalanan yang sangat mudah, namun perlu pengolahan hati kita untuk selalu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, penyakit hati ini adalah disebabkan karena syahwat dan al-ghay, yakni syahwat ataupun cobaan-cobaan yang lain. Sehingga ketika seseorang tersebut tidak kuat mengenai syahwat ini, maka orang tersebut akan terdorong untuk melakukan maksiat ataupun perbuatan zina, naudzubillah. Dan ketika orang tersebut tidak kuat dengan cobaan-cobaannya yang dialami oleh dirinya, maka orang tersebut akan tergelincir. Ketika dia dihadapkan dengan uang, maka dia akan korupsi. Ketika dia dihadapkan dengan jabatan yang tinggi, maka dia akan semena-mena dengan jabatannya, dan yang lain semuanya tiada lain adalah muncul di dalam dirinya.
Manakala hati orang tersebut, hati kita semuanya ini, tidak ada kata Allah di dalam diri kita. Allah lah yang paling maha kuasa, Allah lah yang paling maha mengetahui, Allah lah paling yang semuanya yang kita perlu pelajari. Maka insya Allah kita akan ada suatu rambu-rambu untuk mengerem dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan mengenai penyakit hati yang bersumber dari syahwat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna kahadin nisa ini taqaitunna falah taghdabna bil qawli fayatma'ul ladzi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melembah lembutkan suaramu dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Penyakit hati ini yang sering kali menghindap pada diri kita. Seringkali kita tidak mampu untuk menahannya. Namun manakala keimanan kita ingat akan dosa-dosa, ingat akan neraka azabnya, maka fa insyaallah kita akan mudah untuk melaluinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang berikutnya adalah penyakit yang menghinggap pada badan kita. Oleh beliau ini mengkategorikan dua hal. Yang pertama adalah penyakit al-udhwiyah atau badan, kemudian yang kedua adalah penyakit yang berhubungan dengan nafsiyah ataupun yang ada di dalam diri kita. Penyakit-penyakit tersebut pada hakikatnya kalau penyakit hatinya bisa dihentikan, fa insyaallah semuanya akan bisa teratasi. Manakala seseorang tersebut dicontohkan ketika mengendarai suatu kendaraan, karena dia ada suatu kesombongan di dalam hatinya, kesombongan di dalam dirinya, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan mengalami kecelakaan dan yang lain-lain contohnya. Ini semua bersumber dari yang namanya penyakit qalbi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dengan jelas bahwasanya penyakit yang ada hubungannya dengan tubuh manusia, yang ada hubungannya dengan yang ada di dunia ini, pasti akan ada obatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dawuh di dalam hadis yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawa'in fa idza usiba dawa'id dar ad-da'i siraun bi bara'un bi idnillahi azza wa jalla. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit, segala hal penyakit itu pasti ada obatnya. Maka ketika obat tersebut telah ditemukan, telah ada pada orang tersebut, bara'un biidznillah, maka dengan izinnya Allah orang tersebut akan sehat atau akan terbebas dari penyakit tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Usama bin Syarik, qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'al al-arraf faqalu ya Rasulullah. Dalam hadis ini diceritakan seorang Arabi suku Arab ketika dia berjalan dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Faqala, "Wahai Rasulullah, apakah saya perlu untuk menemukan obat atau untuk berobat?" Faqala, "Na'am ya ibadullah." Iya benar wahai hambanya Allah. Tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yadh' da'in illa wada'a lahu shifaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla tidak akan mendatangkan suatu penyakit kecuali Allah akan mendatangkan pula obatnya, kecuali ghairu da'in wahid, kecuali satu hal, yakni faqalu mau apa itu wahai Rasulullah? Qala al-haram, yakni penyakit pikun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merupakan
bukti bahwasanya segala sesuatu penyakit yang ada di dunia ini pada hakikatnya itu adalah ujian untuk manusia. Apakah manusia tersebut mampu menghindarinya, mampu melaluinya? Karena segala sesuatu tersebut perlu kesabaran untuk menemukan suatu obatnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah tegaskan tadi di dalam beberapa hadisnya bahwasanya setiap segala sesuatu penyakit pasti Allah akan mendatangkan obatnya. Namun untuk penyakit COVID-19 ini mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji sangat besar terhadap kesabaran kita. Apakah kita mampu untuk menghindarinya ataukah kita akan tergerus menuju pada jalannya setan, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tiada lain adalah akan kembali pada diri kita, dan kita yakinilah dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan betul di dalam Al-Qur'an yang itu diulang sampai 40 kali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah akan mengendaki segala sesuatu. Ini menunjukkan begitu mendalamnya Allah mengulang-ulang kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya manusia banyak tidak sabar terhadap ujian dari Allah, sehingga Allah menegaskan berkali-kali sampai 40 kali bahwasanya Allah lah yang mengendaki diri kita begini dan begitu. Allah lah yang menyebabkan kita mendapatkan rizki ataupun tidak, ataupun cobaan yang lain, semuanya adalah Allah yang mendaki. Maka kalau ini kita tanamkan betul di dalam diri kita, asma-asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah yang begitu mendalamnya kepada diri kita, fa insyaallah kita akan terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bi kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila mawfid rabbil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك لطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر بنا فيما جرت بالمقادير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.